Pinjem duit bayar pakai nyetir. Yoi. Duit tuh gantinya kayaknya. Yoi. Karena teman lama lu luluh tuh ya, Ya Cing. dulu. Akhirnya dia nyetir, gue gaji sama ubi Cilembu. Walaupun dihujat netizen sih, Iya. pasti ada angkanya nih bang. Nih. Iya. Wanco emang gue gak ada angkanya. Iya nggak ada. Dia itu nggak segitunya. Tapi memang image-nya ya. Lu juga pada nonton karena nonton mamanya Abdel lo. Jadi bacol gue yakin. Cing, dari sekian banyak temen komika gue, Iya. lucunya Iya. gue baru nonton live stand up itu di Solo. Masa? Lo Bener. kan banyak temen komik. Iya, tapi Nonton stand up live baru pas gue. iya, bukan hanya tunggal ya, Iya. tapi yang live yang kompetisi apa gue belum pernah lihat. Iya. Padahal gue dulu temen Kemal, Uus. Kenapa dulu pada lo kagak mau nonton? Apa pas gue lo kepaksa aja? Enggak sih kan. Masa dia- Gopar udah gak mau, Ancoy gak mau. Masa gue undang 3-3 yang kadang dateng. Enggak, gue emang mau datang kalau lo. Karena emang gue bilang, wah gue penasaran nih. Karena memang gue lihat yang sebelumnya yang 45. 54. 54. Nah, ini Yeah. pasti gak jauh-jauh nih. Iya. Ya udah gue nonton, bener. Gimana nih? Pecah. Anjay. Gue ampe habis. Iya. Termasuk kategori yang gue nonton film atau nonton apapun yang gue nahan kencing. Karena gue takut kehilangan momen. Anjay. Yoi. Gokil. Sabi dibuka oleh Bang Komeng. Iya. Membaca peraturan. Betul. Iya. Iya. Mik pada mati tuh. Bener. Beneran itu, pada orang nyangkanya konsep ya. Emang mati beneran. Sastra panik. Kenapa? Wah ngamuk nih Ing Abdel nih. Ngamuk. Iya. Iya. Tapi karena udah jam terbang bisa Iya benar. cepet manuver deh ya. Karena kita itu kan yang kita jual suara. Bener. Yang kita jual suara, terus alat pengeras suaranya nggak Iya. bekerja gitu. Tapi cuma di awal kan. Sama yang teh. Teh. Udah itu doang. Iya. Iya. Ya tapi itu cukup evaluasi mendalam lah. Itu jangan sampai terjadi lagi. Oh lah. iya dalam sih itu sih. Iya, Fatal itu. Iya. Bener. Cik, tapi yang menarik, gue kan Gilbas opening tuh, Iya. Gilang. Bener juga, mungkin udah sering ditanyain, lo nih salah satu generasi senior yang berhasil adjust. Gue memilih kata-kata itu, berhasil adjust. Iya. Lo Cak Lontong, Iya. pertanyaannya adalah kenapa lo bisa adjust sementara banyak juga yang tidak bisa adjust? Mungkin itu cuma pilihan aja kali ya. Orang memilih untuk tidak berada di satu lingkungan. Kan di dunia komedi ini termasuk yang perubahannya tuh lama. Nggak Iya. kayak musik ya. Kalau Iya. musik tuh cepat, mungkin 2 atau 3 tahun genrenya berubah. Iya. Atau mungkin fashion atau apa, gue juga nggak tahu. Mungkin perubahannya cepat. Iya. Nah di komedi ini perubahannya tuh lama. Oke. Regenerasinya tuh lama. Betul. Terus ada orang-orang mungkin, termasuk gue mungkin yang menikmati status quo itu gitu. Jadi pada saat ada perubahan, yang pertama kita lakukan adalah defense dulu. Oke. Defense dulu, denial dulu bahwa kita sebenarnya harus berubah tapi kita nggak mau. Kita ngerasa kita yang lebih dulu dan kita yang lebih tahu gitu. Nah itu kayaknya musuh terbesar insan kreatif ya. Kalau Iya, menurut iya. gue nih, Iya, kalau iya. menurut gue gitu. Sejago-jagonya lo, keren-kerennya lo, begitu lo mulai menolak perubahan ya lo akan kelindes lah sama perubahan. Setuju. Nah mungkin itu yang gue cepat menyadari mungkin bahwa ini ada gelombang baru nih. Iya. Si stand up komedi. Benar. Dari sekian lama kita udah nyaman dengan komedi yang ada. Betul. Terus masuk stand up komedi dengan gebrakan yang baru, merusak tatanan yang ada, merusak dalam arti kata positif ya, yang membuat orang-orang yang tidak adjust tadi, tidak melakukan adjustment, itu akan ketinggalan. Betul. Nah, mungkin gua salah satu orang yang mau melakukan adjustment dengan segala macam pertimbangan ya. Dengan segala macam pertimbangan.
mungkin gue takut ketinggalan atau gue takut gak laku atau gue takut Ya. tidak relevan lagi. Makanya Betul. gue coba mengejas gitu. Cara berkomedi gue harus disesuaikan dengan perubahan yang ada. Cara bergaul gue, cara menyikapi perubahan yang ada. Mungkin gue melakukan itu kok. Jadi bisa keterima sama lingkungan yang baru. Yang gitu, baru, oke. Gitu. Gue nggak tahu kalau di industri Cing Abdel, cuma mungkin harusnya di banyak bidang sama ya. Ya, Senioritas. ya, Point of view sotoy gue ya. ya. Lu mungkin mau nurunin ego juga, Cing. Karena lu berkolaborasi dengan Mamat sama Gilang. Iya. Yang notabene junior. Iya. Itu kan mungkin kalau ngapain orang junior kok. Iya. Cuma karena Cing Abdel merasa bisa, ya gue perlu bikin tim yang kuat. Iya. Biar bisa jalan, bener gak setuju gak? Betul. Itu karena gue itu ingat katanya Radit. Radit itu jauh lebih muda dari gue gitu. Iya. Cuma gue tuh banyak belajar dari cara dia memandang industri komedi secara inilah industri digital lah. Iya. Gue inget dia bilang sekarang tuh zamannya bukan zaman kompetisi, bang, dia manggil gue bang gitu. Sekarang zamannya kolaborasi. Kolaborasi itu yang perlu yang menurut gue pribadi nih, yang perlu dilakukan adalah kompromi. Iya. Kompromi itu kan artinya kita mau melakukan sesuatu yang kita tidak suka. Iya, betul. Baru bisa terjadi kompromi. Iya. Nah, melakukan sesuatu yang kita tidak suka itu harus menurunkan ego. Bener. Jadi, ya memang harus menurunkan ego. Kayaknya natural dan alami deh. Ada orang kita yang lebih tua ngeliat anak muda, lo tau apa sih? Bener. Gitu lah, kan gue duluan gitu. Iya. Tapi itu udah gak kepake kayaknya kayak begitu. Iya. Gitu. Justru kalau kita ngelihat ada yang perubahan dibawa sama anak muda, kita yang udah duluan terjun di dunia ini, ya di dunia komedi ya di gue ya, itu gue jadikan sebagai tantangan lah. Gue bisa nggak nih relevan sama anak-anak ini, gitu. Kelemahan kita sebagai orang tua kita tuh sering nasihatin orang yang nggak minta nasihat. Iya bener. Sotoy kita gitu, Iya. kita sotoy. Gue berusaha untuk mengurangi itulah di pergaulan ya. Iya bener. Di pergaulan. Bener. Karena sebenarnya kalau waktu kita muda terus ada orang tua tiba-tiba nasihatin juga, nih apaan sih lo? Bener. Gedek sendiri gitu. Apaan sih gitu ya? Apaan sih Iya, gitu ya. bener. Itu dunia lo ya salah sendiri, lo lahir duluan ngomongnya. Dulu mah ya salah sendiri lo lahir duluan gitu ya kan. Ya sekarang nggak bisa kayak begitu di pergaulan ya. Iya. Di pergaulan menahan diri untuk nggak sotoy sama anak-anak muda. Bener. Karena banyak kok mereka yang lebih tahu dari kita gitu. Bener. Jadi gue mencoba komprominya di situ, terus mencoba menurunkan egonya di situ, dan selama ini sih itu yang gue lakukan dan kayaknya bisa keterima gitu kok. Bener. Kayak gitu gue tuh. Sama ada satu lagi sih. Tapi ini nggak selalu positif sebetulnya. Kan Cing Abdel jujur dulu Zep Putau. Jujur. Iya kan. Maksudnya itu menggambarkan lu dulu nongkrong banget. Iya mungkin ya. Itu juga poin loh. Menurut gue masa muda lu tuh bandel iya. Nongkrong. Jadi mungkin rasa toleransinya bisa cukup tinggi. Ngaruh gak tuh Cing? Ngaruh. Karena mungkin karena gue pernah ada di fase itu, dan gue ngerasa bahwa fase itu adalah fase-fase terendah gue, dan gue butuh orang untuk bisa bangkit lagi. Jadi pada saat ada orang yang terpuruk, orang yang ada di bawah gue tuh gue ngerasa dengan otomatis tuh gue ngeset, lo coba bayangin Del, kalau lo dulu nggak ada orang yang nolongin lo di got kali sekarang ya ini. Nah gue tuh selalu secara otomatis kayaknya, misalnya ya, ini gue bukan membenarkan pemakai ya, membenarkan pemakai. Pada saat ada orang pemakai, gue bisa berempati tuh. Gue ngerti kok perasaan ini orang, gue tahu dia pengen sembuh, gue tahu dia pengen benar, tapi banyak banget celah yang bikin orang itu relapse balik lagi gitu. Betul, nah gue bisa
berempati karena gue juga pernah merasakan itu. Di titik itu ya. Di titik itu ya mungkin jadi rasa empati gue itu ke orang-orang itu yang mungkin bisa akhirnya orang-orang itu bisa nerima gue juga gitu. Iya. Tuh coy, denger coy. Wancoy. Ada harapan untuk menjadi lebih baik dong. Iya, selalu ada harapan. Bener. Gue tuh kayak kalau dibilang kan gue juga telat banget nih. Gue tuh tahun 2003 kok baru mulai di reset hidup gue nol lagi tuh. Usia berapa itu sih? 33. Udah tua kok. Itu narkoba terakhir? Narkoba terakhir itu tahun di rehab terakhir itu tahun 2000. 2000, oke. 2000. Selesai gue rehab yang terakhir, gue dikurung kok. Setahun setengah di rumah. Sama orang tua. Udah katanya lo lebih banyak mudaratnya kalau lo keluar lah gitu. Jadi dikurung setahun setengah. Nah selesai itu gue 2002-2003 tuh baru mulai hidup dari nol lagi tuh. Dari nol lagi. Jadi buat yang sekarang masih pakau gitu, sekarang yang masih harapan itu selalu ada gitu, nggak usah jadi kadang ada orang yang ya gue udah nanggung nih bisa apa ya gue ya iya banyak malah terjerumus lebih dalam gitu. Selalu ada harapan, yang penting lo emang beneran pengen sembuh gitu. Iya bener dan gue juga ngelihat kayak lo Sleng mereka dulu yang punya masa suram bisa bangkit. Iya. Dan butuh orang sekitar circle terdekat yang support gitu. Jadi kalau lo memang sekarang lagi terpuruk, pinter-pinter nyari circle yang bisa support lo gitu. Dan yang paling penting adalah lo memang harus rela kehilangan kayak hak asasi lo emang udah rela dikurangin dikit lah. Misalnya ada kakak lo, temen lo yang cerewet nanya lo dari mana lo pakai nggak gitu-gitu tuh sebenarnya sebel ya. Iya. Tapi ya itu resiko yang harus kita dapetin insecure. Iya. Kita harus memahami bahwa orang-orang itu nanya tuh dalam rangka sayang sama kita, nggak kepengen kita balik lagi sembuh. Benar. Emang agak gedek juga sih ditanyain. Gue udah nggak pakai masih Gila umur 33 tahun gue keluar rumah, balik rumah masih diperiksa celana gue kok. Bawa apa aja lo, tadi gue kasih duit segini balik buat pakai apa aja. Ditanyain sedetil itu umur 33 kok. Coba kalau gue. Anjir ini umur 33, anak-anak sekarang kan ngerasa udah tua. Iya, gitu. Benar. Jadi memang harus ada yang diturunkan lah ininya. Benar. Iya. Balik ke cerita show lu. Kemarin, gue nonton tuh kemarin sama Yudi sama Sastra tuh. Belakang Pak Anies jujur. Pak Anies, lu bisa ngeliat Pak Anies gitu ya. Kalau nggak salah nggak jauh dari kita juga ada istri lu tuh. Cing. Ada. Di deret situ ya. Situ, ya. Nah ada satu yang menarik, kita pilih part-part yang lucunya aja. Ada satu orang yang lu ceritakan di situ. Gue langsung berpikir ini wancoynya Cing Abdel nih. Ya itu teman lama lu yang bernama Ius. Betul. Itu Ius yang sekarang menjadi manajer lu alias supir. Iya, memanage mobil gua lah. Bener. Itu sahabat lu Cik ya, bisa dibilang ya? Iya. Dari TK kan? Dari TK. Dia tuh tinggal di RT 2, gue RT 3. Oke. Gue RT 3. Gue main pertama kali banyak hal-hal pertama kali yang gue lakukan sama dia. Termasuk ngerokok. Oke. Ngerokok tuh SD tuh ngerokok tuh sama dia. Main gitar pertama sama dia. Main burung dara pertama sama dia. Drugs dia kagak. Oh. Dia kagak doyan tuh. Doyannya yang cewek dia. Bab. Iya. Oke. Dia nyimeng kesurupan dia. Nyimeng kesurupan. Dia kesurupan. Pernah nyimeng sekali terus kesurupan. Halu dia enggak. Dia memang drugs enggak. Dia drugs enggak. Cewek deh. Cewek emang ganteng banget kok. Oh gitu. Oh dia. Enggak nih bener nih. Beneran. Ganteng banget loh, zaman itu kan jadi model video klip Christina kan. Kalau nggak ganteng. Boleh diceritain ya? Ya kalau ini boleh ya. Jujur supirnya Cing Abdel dan sahabat Cing Abdel model video klip Christina Jatuh Bangun. Nah
Turun dari tangga. Yoi, iya. Las. Kristina nengok. Yoi. Jatuh bangun aku. Dia tuh ya. Zam. Yoi. Dia. Ganteng ya. Ganteng banget dia. Cewek itu paling banyak dia. Musisi. Grup band ya? Grup band. Main reguleran kafe-kafe. Terus rekaman. Tour. Iya. Pembuka slang. Gila. Anjay. Semuanya kayak oke banget itu orang gitu. Iya. Tapi balik lagi ke gue ujung-ujungnya gitu. Dan berarti ya udah seumur ya 55 tahun lah gue sama dia udah. Umur gue 55, dia 54 sih. Oke. Beda setahun. Cuma dia dari kecil gue udah bergaulnya sama dia udah. Tapi jadi driver baru saat pandemi. Pandemi tahun 2020. Awalnya jujur jual ubi. Ubi Cilembu. Oke. Minjem duit. Sep. Bayarnya pakai nyetir. Gimana tuh? Minjem duit bayarnya pakai nyetir. Duit tuh gantinya kayaknya. Yoi. Karena teman lama lu luluh tuh ya. Ya luluh. Akhirnya dia nyetir, gue gaji sama ubi Cilembu. Bener. Iya. Udah gitu dia driver yang tidak keras kepala alias ngelawan Waze. Betul. Sama Google Map. Iya. Gue tuh kalau sama dia ya kayak lo sama Wancoy kan. Ya udah iya aja dah. Iya bener. Gitu berdebat juga percuma. Jadi misalnya gimana Cik? Ada satu tujuan nih. Iya. Google Map suruh ke kiri, dia gimana? Dia kalau dia mau lurus, kalau kita marah nih, ya percuma, orang dia udah lurus juga. Lo kalau lawan gue tahu tempat sini, iya. Orang dia tahu semua. Enggak, yang gue kocak, dia nggak suka kasih sen. Betul. Dengan alasan kalau ngasih sen, ntar orang-orang tahu kita mau belok. Wow, kan itu tujuannya ya. Kan itu tujuannya Cing ya. Iya, maksudnya ntar kalau orang tahu kita mau belok, kita nggak dikasih belok. Itu dia berarti gitu dia. Iya kayak gitu berarti ya. Berarti kan kalau ada orang ngesen di depan dia buru-buru ke ini. Bener. Ya itulah use. Handphone hilang. Yoi. Handphone hilang. Handphone gue yang di kantongnya dia. Di kantongnya dia hilang. HP dia ada. HP dia ada. Ger. Yeah. Waktu lagi sama Mama Dede ya. Di Bandung ya. Di Bandung. Ya begitulah. Ya tapi ya mungkin lo juga merasakan pertemanan lo sama Wancoy. Sampai sekarang juga ada hal-hal yang kita maklumi ya. Maksudnya ya kayaknya semua hal akhirnya kita maklumi. Iya benar. Ya udahlah. Kok begini sih? Ya Wancoy. Benar. Sama nih kalau gini. Tiba-tiba ada sesuatu yang gak beres. Ini kenapa? Ius. Udah. Iya udah. Iya benar. Ius aman udah. Iya. Man gedek juga sih. Cing, kita balik ke Solo nih. Ya. Kita ceritain dong. World Tour. Iya. Gila. Gokil emang. Udah kayak Rolling Stone loh. Iya. Mau World Tour. Nah, gue tuh karena ini. Yang 54 enggak? 54 enggak. Itu sekali doang di Jakarta. Oke. Di 55 ini gue mau bikin di 5 negara. Gokil. Ceritain dong. Mana aja? Pertama di Indonesia. Kemarin pembukaan di Jakarta. Januari 25 nih di Istanbul. Turki di Istanbul. Februari 8 balik ke Indonesia ke Surabaya. Surabaya. Februari tanggal 8. Oke, Turki Surabaya dulu. Iya, nanti balik lagi ke Tokyo. Itu April kalau nggak salah ya. Setelah Lebaran. Iya, setelah Lebaran habis dari Tokyo. Tanggal berapa Cing? Tanggal nih kita masih cari nih. Gue akhir April insya Allah kesana. Nah, semoga ya. Akhir April ya. Semoga sama April kesana terus balik ke Jogja sama Bandung. Oke. Habis itu ke Kuala Lumpur. Habis itu ke Hamburg. Jerman. Yoi. Jajaran Matraman. Baru tuh. Jajaran Matraman. Jerman. Iya. Ada alasan nggak kenapa lo pilih negara-negara tersebut? Alasannya yang tahu promotornya berarti. Mereka yang milih. Ya, mereka yang milih. Mereka yang tahu di mana banyak komunitas orang Indonesia kali ya. Gitu. Jadi gue ikut aja lah. Gitu. Karena gue menariknya kalau bicara Eropa, Belanda mungkin lebih banyak. Iya, mungkin si promotornya punya alasan lain ya. Alasan lain, mungkin dia
lebih dekat sama komunitas yang ada di Hamburg kali. Oke. Gitu. Ya. Kalau kemarin kan di Indonesia openingnya Gilbas sama Mamat. Yang di Turki Gilbas sama Mamat juga. Oke. Tapi yang di tempat lainnya masih gue cari. Mungkin beda-beda ya. Mungkin beda-beda. Oke. Mamatnya juga sibuk banget kan dia. Bener. Jualan senjata. Bener. Kemarin di AI Meta dia tuh. Iya. Paling banyak tuh. Kenal Mamat Alkatiri nggak kenal. Kalau Mamat Gunshop tahu. Nah. Iya, karena dia jualan senjata. Iya. Oh justru salah, Cing. Mamat Alkatirinya enggak. Iya nggak kenal. Gunshop dia tahu. Iya, kalau Gunshop Meta AI tahu. Nah, dia gedek tuh. Iya. Berarti kalau dipikir-pikir dunia komika ini nggak bisa dipungkiri jadi agenda utama lo, Cing, di tahun ini ya? Di tahun ini. Iya ya? Di tahun ini karena memang banyak menyita waktu terus energi juga di situ karena persiapannya. Tapi kayak gue syuting di TV gue masih nih di saat ini gue masih ada di Kompas. Iya. Ada Suci yang jadi juri, terus di acara berita gue. Oh ya? Sapa Malam, anjay. Yang gue jadi host. yang kemarin gue liat lu main gitar. Yoi. Itu. Yoi. Kok main gitar? Karena pembukaannya pengen pakai lagu. Oh. Jadi gue itu acara hari Sabtu. Iya. Setiap Jumat gue deg-degan. Lagu apa ini? Oh, kalau gue lihat dia ngeliat lu di Instagram doyan. Mungkin ya. Bermusik. Jadi dia nganggapnya gue bisa aja gitu. Jadi dia kasih lagu. Gue setiap hari Jumat gue stres kok. Karena lagunya gue baru tahu. Harus duet lagi. Oh, lagu dia yang nentuin nih? Iya. Anjir, jadi setiap hari Jumat gue pasti mengulang lagu itu sampai hari Sabtu. Ngulik tuh ya? Ngulik lagu itu. Bukan sekedar ngulik, gue dengerin terus. Padahal juga pembukaan paling kan 2 bait. Iya. Tapi itu jadi tantangan. Nah ini yang maksud gue. Sesuatu yang gue gak suka. Tapi lu harus adjust. Iya, gue harus adjust. Orang lain nganggep lo mampu kok Del gitu. Jangan karena gue gak suka akhirnya gue lewatin kesempatan itu gitu. Jadi ya mereka minta gue nyanyi kan karena si Abdul bisa nyanyi nih, main gitar nih gitu. Pada saat yang bersamaan gue ngerasa ini gue ngejago-jago amat ya gitu. Kalau lo ngeliat konten kan konten take berapa kali itu. Iya. Ya berpuluh-puluh kali yang di ini yang bagus. Nah ini harus live. Ya Allah, itu deg-degannya gila kok. Itu udah berapa episode? Ini masuk ke episode ke-8 atau 9. Nah. Ada kayak gini, Cing? Sorry, ada lagu lain gak? Enggak bisa ya? Enggak bisa. Harus itu. Itu. Yang paling unik apa, Cing? Yang menurut buat lu ini lagu bukan gue sebenarnya sih. Kemarin itu ada lagunya GAC. Lo tau gak GAC? GAC tahu, Gamaliel. Iya. Lagu kan lagu-lagu susah. Lu bawain GAC. Ger. Iya. Yang aku pasti bisa apa gitu. Duet sama cewek. Anjay. Aku yakin pasti bisa. Gitu. Terus udah gitu emang milihnya yang misalnya lagi kan dia memang harus menyesuaikan dengan tema berita. Oke. Tema beritanya. Waktu yang kemarin lagi berita tentang bola. Oke. Berita tentang bola. Lagunya gue berharap lagunya Garuda di Dadaku kan netral kan gak? Iya benar. Kagak. Dia nyari lagunya apa ya, Lon? Coklat. Coklat yang mana? Coklat yang tentang Merah putih bukan. Kalau itu kan gue masih tahu. Ada lagi coklat yang enggak terlalu kotak. Kotak apaan? Yang apa? Ya. Kotak yang agak bulat. Pokoknya nggak familiar tuh lagu. Iya. Nggak familiar. Kemarin Citra Skolastika. Oh iya. Yang aku pasti bisa tuh Citra Skolastika. Yeah. Terus sebelumnya GAC. Itu lagu yang kalau menurut gue kayaknya si dia punya lebih hits yang lebih familiar gitu. Tapi sama si orang Kompasnya dipilih yang kayaknya layer kedua gitu yang membuat gue. Cing. Sengaja kayaknya. Kayaknya nih. Iya. Ingin menjerumuskan gue menjadi musisi kayaknya nih.
Kalau gue jadi lu gini sih, maaf nih bisa brainstorm nggak? Maaf, nggak bisa Cing. Oh ya udah nanya aja. Iya, jadi mungkin itu salah satu yang gue lakukan ya. Gue adjust aja. Oke. Gitu. Gue tuh sering insecure sama, sebenarnya gue bisa nggak sih ya? Tapi pada saat yang bersamaan, kok ada kesempatan nih orang kok ngasih kesempatan gue nyanyi live. Betul. Artinya mereka menganggap gue mampu. Iya. Masa orang lain aja percaya, kita kagak. Sedap, benar. Hal-hal yang kayak gini baru gue sadari pas udah tua sih kok. Ya nggak apa-apa. Ya. Jangan lupa Colonel Sanders KFC. Iya. Umur 55 juga baru. Iya, dia berapa kali ditolak. Iya, berarti mungkin rezekinya baru. Ada tuh Cing. Iya. Benar. Karena ada tuh sering tuh yang gambar memes gitu ya. Orang lagi nyari emas, lagi gali gitu, terus dia memutuskan untuk nyerah. Padahal dikit lagi. Padahal satu galian lagi ada itu emas. Iya. Nah, gue rasa gue menjalankan itu udah sekarang. Ya udah jalanin aja dulu yang diberikan di depan kita jalanin dulu gitu. Kita nggak tahu dia mau bawa kita kemana gitu. Iya, benar. Tapi gue setuju poin yang lu keluar dari zona nyaman itu sih. Iya. Yang lu adjust tuh. Iya. Itu. Gue dulu punya moto, lo keluar dari zona nyaman itu apa sih? Oke, gue keluar dari zona nyaman, tapi gue pastikan gue dapat zona yang lebih nyaman. Nggak ada yang kayak gitu ternyata. Nggak ada. Iya lo keluar dari zona nyaman ya taklukkan halangan yang ada, tantangan yang ada. Bener. Supaya lo baru bisa ke zona yang lebih nyaman mungkin. Betul. Dulu mah pikiran pemalas kayak gitu gue. Gue udah nyaman gini, disuruh bikinin capek ya. Ogah lah. Udah gue begini aja. Nggak kepake kita jalan kayak gitu kita sekarang. Nah biasanya di saat lo udah menemukan selanya nih Cing, di dunia komika, YouTube, jadi kita jadi makin enjoy ya. Betul. Ternyata kita tidak mau melakukan itu kadang-kadang emang karena kita sotoy aja. Bener. Karena kita sotoy. Bener. Gak mau nyoba kayak komika itu harus latihan, harus open mic. Dulu tuh gue ngerasa gue selama ini gak pakai open mic. Gue lucu aja. Asik. Ada job tuh gitu. Bener. Ada, begitu gue harus bikin show open mic minimal 5 kali. Yang gue buat apaan sih gitu. Ya kalau mau berhasil lo mau ngomong 1,5 jam. Kalau nggak latihan mah gila lo namanya. Iya. Jadi latihan itu perlu, memang harus kita ilangin lah sotoy-sotoy orang tua ini gitu. Ya Bang Komeng juga gitu kan? Iya, dia baca, nulis terus tuh. Iya, keluarnya ya kita kan nggak tahu dia di rumah nyiapin apa segala macam. Iya. Setelah ngobrol-ngobrol gue sama dia, gue mah nulis, Del, apa hal-hal yang ini gue tulis. Iya, yang keluar dari mulut Komeng itu adalah hasil dari latihan dia selama ini yang kita nggak tahu. Betul. Gitu. Kita taunya dia ngejeplak lucu aja. Tapi di balik itu banyak latihannya, banyak bacanya, banyak ininya gitu. Cing, mungkin ini pertanyaan klise ya. Lu sahabatan sama Bang Komeng. Iya. Pernah disengin nggak? Pernah sekali. Apa tuh? Gimana? Dia ke rumah gue nih. Yang di sini nih, Palapa. Di Palapa. Oke. Dia ke rumah gue. Bawain roti unyil. Dari Bogor. Dari Bogor, bawain roti unyil. Terus dia ngomong kayak gini, jangan makan yang ini Del. Yang ini udah gue suntikin minyak kayu putih. Ini yang ini aja, kata dia gitu. Ntar makan, yang ini gue bawa ke atas. Yang ini yang disuntikin. Sialan banget gue bilang katanya. Kayak gue, anjir kayaknya dia memandang gue nih. Gitu. Iya. Gak mau ngisengin karena dia memang ada orang-orang yang gue mah kagak berani kalau ngisengin itu. Iya. Jadi gue anjir, kayaknya gue di mata Komeng oke juga nih. Iya. Jangan makan yang ini. Yang ini udah gue suntikin kayu putih. Yang ini gue bawa ke atas, malam gue makan kayu putih. Sialan emang Komeng. Tawa-tawa aja habis itu dia. Iya emang dia lucu dan maksudnya orang yang disengin dia ya udahlah. Iya. Nggak ada marahnya kayaknya. Iya nggak ada marahnya sih. Nggak ada marahnya sama dia. Kalau kita bicara referensi atau idola di dunia komedi, Cing. Iya. Lo bisa sebutin 3-5 nggak? Siapa aja tuh? Nah ini salah satu
mungkin kelemahan gue juga. Kelemahan gue juga, gue jarang sekali mencari referensi untuk apapun. Oke, menarik nih. Jalanin hidup ya jalan aja gitu. Nggak ada role model yang gue pengen kayak dia, kayak gitu. Gue tuh nggak ada. Mungkin itu kelemahan ya. Akhirnya gue mencari-cari jalan sendiri dan kadang suka nyasar segala macam karena nggak ada patokan. Iya. Tapi paling enggak kalau di dunia komedi, gue itu menempatkan Miing Bagito tuh sebagai guru gue. Wow. Karena pertama kali gue terjun ke dunia komedi, waktu itu gue siaran di Radio SK, Radio Komedi. Ya. Tahun 89-an lah gitu. Kalau itu dianggap sebagai kiprah pertama gue di dunia komedi, dan gue ketemu sama Miing Bagito, gitu. Dia sebagai station manager waktu itu. Oke. Sebagai station manager. Jadi gue penggemar lawaknya Bagito gitu. Iya. Terus gue liatin gimana caranya menjadi seorang pelawak, walaupun gue saat itu sebagai penyiar. Oke. Di SK tuh ada penyiar sama pelawak. Oke. Gue di bagian acara yang penyiar, yang lagu-lagu segala macam gitu. Tapi gue ngeliatin Miing ini sebagai pelawak yang gue suka gitu. Iya. Sampai satu saat gue selesai sekolah, gue diajak jadi manajernya Bagito. Oh, itu awalnya ya? Iya, gue diajak jadi manajernya Bagito Group. Saat itu Bagito Group mungkin tahun 94-95 ya, jadi grup terbaik. Iya. Terbaik dari sisi konten, dari sisi harga, iya, dari sisi popularitas. Sampai punya show di RCTI. Bakso. Ya itu saat itu gue lagi ada gue kerja di situ tuh pada saat lagi bakso. Oke. Jadi bakso. Gue masuk tuh manajerin dia. RCTI. Di RCTI. Dan ternyata Bagito ini menerapkan komedi sebagai sebuah produk industri yang harus punya sentuhan-sentuhan profesional. Oke. Kan kita ngeliat orang lawak yang lawak aja ya. Iya. Ternyata begitu di Bagito gue udah tahu Bagito itu selalu latihan. Tidak ada atau ada pun panggung dalam seminggu dia akan latihan. Kumpul gitu ya? Kumpul, latihan band. Karena dia kalau off air dia ngeband. Oh, baru tahu. Jadi gue. satu minggu tuh ada hari yang latihan band. Dia panggil, lo mau bikin materi apa tentang ekonomi, dipanggil ahli ekonomi. Oh gitu. Nih lagi tahun politik, dia panggil ahli politik. Buat dengerin aja tuh orang ngomong. Dengerin orang ngomong untuk memperluas wawasan aja ya. Jadi gue disitulah gue tahu bahwa industri komedi memang harus diperlakukan sebagai industri. Iya. Dan lo harus kena paparkan sama hal-hal yang memang layaknya dilakukan untuk setiap produk industri. Ada marketingnya, ada developmentnya, ada istiqomahnya, ada konsistennya. Iya. Nah itu dilakukan. Ada profesional dalam manajerialnya. Iya. Bagito ini udah nggak disibukkan lagi untuk nego sama klien. Gue bagian. Oke, ya. Saat ini masih ada yang talent langsung nego sama klien. Iya. Bagito tahun-tahun itu udah enggak tuh. Kita udah tidak saatnya nego lagi dengan klien, karena Bagito ini produk. Mana ada sih produk nego sama klien, dia berpikirannya kayak gitu. Oh iya. Harus ada orang yang ngurusin. Iya betul. Jadi memang secara profesional semua itu dilakukan sama Bagito untuk satu produk yang kebetulan produknya adalah lawak gitu. Iya. Produknya adalah lawak dan kayaknya mereka yang pertama bisa dibilang nggak? Iya. Di era itu ya? Mungkin di era itu Bagito yang pertama. Gue nggak tahu. Yang manajemennya solid ya? Betul, yang manajemennya solid, yang apa ya namanya, modern lah. Modern lah. Ya udah modern ya. Mungkin Warkop melakukan itu juga, cuma gue nggak tahu ya. Iya. Tapi yang gue tahu Bagito akhirnya jadi proyek percontohan banyak grup lawak nih. Betul. Untuk bagaimana memanage sebuah
grup lawak sebagai sebuah produk. Sebagai sebuah produk ya dia harus dikasih sentuhan-sentuhan profesional di situ. Marketingnya harus ada, terus developmentnya juga harus ada, nggak bisa begitu-begitu aja kayak gitu. Terus menjaga brand image, gimana Bagito itu dulu nggak pernah mau dipanggil seorang di TV, nggak bisa. Kalau lo mau pakai Miing harus pakai Didin Unang. Iya, Didin Unang. Kalau lo mau pakai Unang harus ada Didin dan Miingnya, nggak bisa tuh. Kalau sekarang kan udah dipecah tuh. Ada grup nih lucu, ntar diambil satu gitu. Ya itu yang jadi kritik pelawak nih, katanya industri komedi juga merusak culture itu ya. Culture itu kayak gitu. Jadi ya ada perubahannya yang ada. Nah, Bagito itu cukup menjaga gitu. Ya kalau Bagito ya bertiga. Didin, Miing sama Unang. Betul. Jadi Bagito cukup ideal menjadi contoh di zaman itu ya. Betul. Dan gue tidak lupa, Cing. Didin suka ajak anaknya tampil. Betul. Iya kan? Siapa namanya lupa? Aduh, ya kan? Namanya, iya. Lupa tuh gue tuh. Iya, ada beberapa kali. Miing, Unang, itu. Miing, Didin, Unang. Iya. Anthemnya aja orang ingat sampai sekarang. Iya. Berapa tahun tuh, Cing ya? Di RCTI ya? Di RCTI-nya lama ya. Di RCTI lama. 5 tahun lebih. Kayak dulu kan per season gitu ya. Kayak dia sekali kontrak tuh 52 episode, 52 minggu karena dulu weekly ya. Oh iya. Gue itu ada di situ kayaknya 1,5 season deh. 1,5 season ya? Sebelumnya dia udah ada, setelahnya juga masih ada. Gue nggak tahu berapa lama ya. Tapi paling enggak gue ada di situ 1,5 season, 52 plus berapa lah gitu. Oke. Sekarang masih berhubungan baik sama mereka? Masih sama Mas Dedi, sama Mas Didin, sama Mas Unang. Iya. Karena Mas Dedi ini, Miing ini buat gue selain sebagai seorang pelawak yang gue suka gitu. Dia yang mengajarkan gue juga bagaimana bertindak profesional dan bertindak beberapa kompromi yang diajarkan sama dia. Gue ingat banget nih. Satu saat gue itu lupa jam janjian sebagai manajer nih. Sebagai manajer. Gue detailnya nggak ingat apa. Taruhlah gue janjian jam 7, gue datang jam 8. Dulu kan belum ada WA segala macam kayak gitu kan. Gue telat tuh datang. Terus alasan gue, sorry mas, gue lupa harusnya jam segini gitu. Dan dia tuh bilang gini, Del, sebagai manusia, manusiawi lo lupa. Tapi sebagai profesional, tindakan lo tidak profesional. Waduh. Jadi dia itu bisa menempatkan lo sebagai manusia ya wajar sih lo lupa. Tapi sebagai profesional ini sangat tidak profesional. Sangat tidak profesional. Jadi tegurannya bikin kita mikir lah. Iya. Bikin kita mikir, nggak terlalu merasa di pojokan atau apa gitu. Jadi dia menimbang beberapa hal yang membuat orang yang ditegurnya juga merasa enak-enak aja lah gitu. Benar. Mungkin dan itu lebih membekas ya? Betul, lebih membekas. Karena kayak kita sekarang kayaknya menerima kesalahan orang lain selama ini juga itu cukup membahagiakan deh kok. Kita bisa menerima kesalahan orang lain dengan lebih logo, kayaknya hidup kita lebih enak dah. Dalam juga nih, benar. Lebih enak. Tapi setuju gue. Iya. Setuju sih. Kayak ya udahlah, nggak apa-apa kalau tidak terlalu prinsip. Benar. Ya udahlah. Nah sepertinya ini juga nih Cing kayaknya yang bisa ngebantu lo beradaptasi karena lo udah tone down. Mungkin ya. Menurut gue. Tapi tidak semua orang bisa lo, bener gak? Iya, orang yang punya teman Ius dan Wancoy aja yang bisa. Iya benar. Karena gue terlatih sama kesabaran sama Ius. Dan lo juga terlatih sama Wancoy mungkin. Tapi gue sempat bilang sama Wancoy gini, Wancoy tahu nih dia nggak bisa marah nih. Jauh sebelum ada Grind Boys, gue memang suka ngajak dia event. Iya. Freelance ya. Iya.
Ya kan gue punya clothing, punya apa gitu. Dia bilang kok gue kerja dong gitu. Gue jujur gini coy, gue lebih memilih kasih satu jenis pekerjaan sama lo yang tanggung jawabnya mungkin tidak terlalu tinggi daripada merusak pertemanan kita. Betul. Dia setuju tuh, iya deh boleh deh. Karena gue masih mau jadi sahabat lo dan bisa kasih rezeki. Kayaknya kalau tanggung jawabnya tinggi beresiko nih, nanti kita bisa berantem. Nah dia menyetujui, bener gak Cing? Betul. Setuju ya? Iya juga kayak gitu. Iya kan? Iya, supaya teman tetap terjaga. Iya. Tapi saat yang sama juga kita bisa berbagi. Bener. Walaupun itu dia ngelawan Google Map sama Waze ya. Betul ya. Bener. Ya udahlah mau diapain lah kayak gitu. Pokoknya selama gue nyampe udah oke. Karena kan tujuan kita nyampe. Iya benar. Jadi selama dia nyetirin gue dan nyampe ke tempat tujuan, ya udahlah kesalahan-kesalahan yang lain udah gak apa-apa lah. Walaupun telat dikit ya. Iya. Cing, sekarang kita baca pertanyaan dari followers. Yang nanya. Banyak ternyata. Ada yang nanya. Yang kemarin di gue repost. Iya, itu kan ada kolom pertanyaan. Ya, mereka submit di situ. Oh, oke. Dibaca aja ya. Mana Bil? Coba Bil kita baca nih. Wah, baru kita bahas. Iya. Ius sama Wancoy kalau digabungin nyambung gak Cing? Gue rasa kagak. Karena gue ini sama-sama pernah dua-duanya nggak kelar ini. Iya sih ya. Nggak kelar, nggak ada bagian yang dengerin. Iya. Ius ketemu orang yang seneng ngomong juga kagak deh. Oh, mencar dia udah. Mencar. Sama-sama yang pernah ini pernah itu mencar. Enggak udah. Kalau Wancoy gue bisa jawab. Dia nggak bisa ketemu orang baru dan dia jadi ngobrol, dia nggak bisa. Nggak bisa. Oh. Pasif si Wancoy. Oh. Wancoy harus dipancing. Oh iya. Tapi kayaknya. Tapi itu duet menarik. Menarik kalau bisa. Perlu kita wujudkan tuh. Iya. Mungkin di hohihi. Iya kita. Tiba-tiba dia muncul Ius. Nah pernah ini pernah itu dia. Lagi Bil, pertanyaan berikut. Wah, komika favorit versi Cing Abdel. Boleh beberapa kali ya, nanti pada baper ya. Iya, secara juri nanti wah, gue nggak dibahas tuh gue. Beberapa boleh. Seperti yang gue bilang tadi, gue tuh jarang punya referensi ya. Jadi mungkin termasuk yang kayak gini-gini nih. Tapi gue seneng sama komika-komika tuh yang receh-receh aja, yang receh-receh, yang diksi-diksinya lucu, ringan ya, yang ringan gitu. Gue suka Jui Purwoto, ada orang Bogor, stand up Bogor. Gue suka dia. Ridwan Remin, gue suka gitu. Ridwan Remin. Anak stand up Bekasi, kayaknya hampir semua anak stand up Bekasi gue demen. Yang kemarin opening, Cing, yang pertama? Yang pertama dia anak Jakarta Pusat. Bima. Oh Bima ya. Bima ya. Itu baru ya? Itu baru. Baru ya. Dia baru jadi juara di kompetisi internal stand up Indo Jakpus. Waktu itu gue ngejuri juga. Dia menang tuh. Dia menang. Jadi gue ajak gitu. Favorit lagi selain itu siapa ya? Panji juga gue cukup menjadi panutan gue, tapi bukan lawakannya ya. Cara dia menyikapi stand up. Cara dia hidup dari stand up. Cara dia memperlakukan stand up ini sebagai sebuah pekerjaan. Itu gue contoh banget, apalagi waktu bikin tour kayak gini nih. Gue kayaknya semua pengen melakukan apa yang dilakukan Panji, bagaimana marketingnya. Panji itu marketing setahun sebelum dia bikin show, dia udah promo. Gitu, gila sih. Udah gila emang. Sesiap itu ya? Sesiap itu. Seserius itu gitu. Iya. Maksudnya kalau ada orang yang iri sama Panji, ya lo udah sekeras Panji belum? Benar. Melakukannya gitu. Dia open mic terus. Dia open mic terus. Betul. Jadi bagaimana dia menaruh stand up di dalam hidupnya itu yang jadi hal yang gue ikuti lah. Oke. Jadi patokan lo ya? Jadi patokan lah. Gitu. Berikut Bil. Cing Abdel kapan nih ajak si dia makan bakso lagi? Dia susah kayaknya kalau di warung ya.
Tapi gue mau coba nih, karena gue punya warung bakso. Nah. Oke, ntar gue cobalah. Coy ada ke. Mau pasti, pasti. Ya. Walaupun dihujat netizen sih, pasti ada angkanya nih bang. Iya. Wancoy emang gue nggak ada angkanya. Iya nggak ada. Dia itu nggak segitunya. Tapi memang image-nya ya. Dan dia oke, dia mengamini aja. Iya, dia mah support ya. Iya, dia mengamini aja apa yang dikatakan sama netizen itu justru dijadiin dijadiin brandingannya dia. Dia itu kalau menurut gue sedang ada dia itu kayak dulu kalau di istilah media ada media darling. Dia ini digital darling sekarang. Sekarang ya? Sekarang ini dia di digital darling. Jadi apapun yang dilakukan tuh jadi pusat perhatian. Jadi pusat perhatian. Dan dia kan mau bikin band. Iya. Geledek band anjir. Aduh. Maksudnya banyak banget hal yang terbuka. Betul. Hal yang terbuka begitu dia ada di Grindbox ya terutama ya. Nah itu ya yang jadi, gue juga jadi pelajaran tuh. Ternyata kalau kita melakukan sepenuh hati, ada aja jalan. Bonusnya kita nggak pernah tahu. Betul. Kita nggak pernah tahu. Kemarin udah di DM sama Pestapora, Cing. Anjay. Iya bener. Geledek ini? Iya walaupun judul lagunya setara dengan Ahmad Dhani, Cing. Alias Mimpi Jadi Kiper. Yes. Masa judul lagu Mimpi Jadi Kiper? Kayak orang lagi cerita, lu mimpi jadi kiper, lu jadi judul lagu. Iya bener tapi. Iya. Lagi Bil. Pertanyaan berikut nih, Cing. Wah, ini boleh kita adu nih. Oke. Nasi Padang terenak di mana menurut lu, Cing? Gue kalah sih tapi. Nasi Padang terenak. Nasi Padang kan semuanya punya genre. Semua nasi Padang restoran yang punya nama boleh nyebut merek ya? Boleh dong. Sederhana, Simpang Raya, Natrabu itu semua rasanya beda. Punya spesialitis. Bumbunya beda, cara menggorengnya beda gitu. Gue kalau disuruh sederhana, gue akan pilih sederhana yang di Adiaksa tuh. Oh, gue belum tuh. Itu sederhananya beda-beda. Iya. Setiap sederhana beda-beda rasanya. Oke. Kalau gue pengen cari yang rasanya tidak seperti makanan restoran, gue ke Pagi Sore. Oke. Itu rasanya lebih rumahan. Pagi Sore yang mana nih? Sama aja ya? Sama kalau Pagi Sore. Kalau Pagi Sore sama sih. Gue curiga itu satu dapur gue curiganya. Bisa jadi. Maksudnya ya. Terus kalau yang murah yang selalu ada 24 jam, ada rumah makan Mekar Jaya tuh di Mampang. Di samping Hero zaman dulu tuh di samping AW zaman dulu. Simpang Raya buka 24 jam dekat Trans TV. Tahu gue. Dikit. Iya. Nah, dari sekitar situ. Enak tuh. Kane Tengap dibalik bahasanya. Kane Tengap itu dan 24 jam loh kalau habis dari mana butuh makan banyak makanan berat, Mekar Jaya namanya. Mekar Jaya. Iya. Kalau gue sesimpel gini setuju gak, Cing? Misalnya gue lagi random di luar kota apa. Kalau rendang lo hitam sama paru lo kering. Betul. Itu udah. Rendang itu masih enak. Itu udah sisanya sih udah tuh. Atau lo kalau mau cari yang gampang juga kalau dibungkus pakai daun pisang nggak? Kalau pakai daun pisang kan itu. Oh benar. Dibungkus pakai daun pisang. Terus udah pakai bungkusannya tuh udah pakai logo dia. Iya. Udah ada sederhana. Udah ada brandnya. Iya, ya itu kan ini. Cing, tapi lo pasti mungkin tahu ya. Lo tahu dong kenapa kalau dibungkus di take away itu lebih banyak porsinya? Betul. Itu ada sejarahnya kok. Ya gue juga. Iya. Gue nggak tahu benar apa enggak ya kalau gue baca. Perkara lebih estetik aja. Bukan. Kalau waktu ini yang gue baca ya. Iya. Saya tahu gue. Karena orang pribumi waktu itu di zaman Belanda katanya. Iya. Zaman Belanda mau makan di tempat itu malu. Oke. Itu yang datang tuh orang-orang kaya. Iya. Orang-orang Padang ini punya kesetiakawanan sosial yang cukup gede lah. Oke. Jadi begitu ada orang makan dibungkus, dianggap dia orang yang nggak mampu makan di situ. Makanya nasinya dikasih banyak. Karena dia pekerja kasar. Oke. Jadi dikasih banyak.
nasinya banyak, bumbunya juga dilebihin. Oh iya betul. Cuma lauk sama. Iya. Nah katanya sih sejarahnya gitu. Jadi kesini terus berlanjut. Baru gitu. Tahu tuh gue. Salah dong gue baca itu berarti. Iya. Bill, berikut Bill. Pilih mie ayam apa bakso? Lebih pilih mie ayam apa bakso? Gue mie ayam sih. Tapi gue mie ayam selalu pakai bakso. Oke. Iya, gue mie ayam sih. Bakso sama mie ayam itu kan beda di kuah ya. Iya. Beda di kuah, rasanya tuh beda. Kuah bakso sama kuah mie ayam tuh beda. Karena kalau bakso dia tuh mungkin garam mecin. Kalau mie ayam ada minyaknya. Nah itu yang bikin beda rasanya. Betul. Gue nggak suka manis, Cing. Jadi gue Yamin nggak suka gue. Sama loh. Sama ya. Bahkan gue Yamin nggak suka. Bahkan pada saat yang pakai berkuah, kalau itu ayam kan juga genre macam-macam nih. Ada yang ayamnya tuh pakai kecap, yang warnanya hitam. Bener. Ada ayam yang kering. Iya. Ada ayam yang pucat warnanya. Iya. Nah kalau mie ayam Jawa itu yang pakai kecap. Nah gue minta gue tirisin tuh. Oh. Jangan sama kuahnya ya, ditirisin. Oke. Kalau mie ayam Bangka dia pakai yang pucat kayak Wancoy abis ketahuan selingkuh. Iya. benar. Benar pucat benar. Pucat lah. Benar. Nah gue suka yang ditirisin, tidak suka terlalu manis. Iya. Iya. Oke. Terus ada juga gini loh, Cik. Gue nambahin nih sedikit. Itu dari gerobaknya aja tuh ada genrenya. Ada. Tuh Bill, yang kayu itu apa? Betul, ada mie ayam Donoloyo namanya. Oke. Mie ayam Donoloyo itu mie ayam yang mie-nya banyak. Itu untuk kenyang. Biasanya dijual banyak pagi-pagi tuh. Lo di sepanjang jalan tol TB Simatupang sebelah kiri tuh ada tuh. Kalau ke arah Ragunan ya. Mie ayam Donoloyo jam 8 dia udah habis. Gede, kenyang. Itu biasanya gerobak yang gak dicat. Nah itu maksud gue. Ya itu Donoloyo tuh. Ada yang gerobaknya warna biru. Iya. Itu katanya mie ayam Wonogiri, bakso mie ayam Wonogiri. Katanya ya. Ya, yang setahu gue lah gitu. Itu menarik tuh, menarik. Berikut Bill. Terakhir, oke. Ada kemungkinan Abdel dan Temon comeback gak Cing? Kangen lihat mamanya Cing Abdel, banyak yang kangen sama. Lu juga pada nonton karena nonton mamanya Abdel lo. Jadi bacol gue yakin. Yakin banget lo yang nonton gue yang segini gini kan waktu itu masih SMP SMA nih. SD pasti. SD dia mah bacol pasti. Bacol. Yoi. Orang pakai pakaian senam mulu mah gue. Sama Temon ini gue tuh sampai sekarang masih berhubungan. Oke. Tanggal 17 gue jadi lead karaoke sama Temon. Anjay. Widih. Anjay. Ini gue juga bingung kenapa orang mau ya. Ini yang pertama kali nih gue nih. Lead karaoke sama Temon. Perdana. Gue bilang kok ada ya orang yang mau diliatin karaoke sama Abdel dan Temon. Apaan yang mau dilihat ya. Tapi itu lagi tantangan, orang aja percaya. Iya. Masa gue gak pede sih. Akhirnya gue ambil. Lo ambil. Sama Temon mah gue hubungan baik banget. Walaupun sempat berantem ya, tapi hubungan baik banget. Gue masih off air masih bareng sama dia. Oh gitu. Lebih banyak off air yang nge-MC bareng sama dia. Cuman emang untuk acara TV kayaknya belum ada TV yang mau aja sih. Gue mah mau aja. TV-nya aja yang gak mau. Mungkin udah gak layak tayang kali mukanya. Mukanya udah pada tua kali gitu. Kalau umur beda berapa emang Cing? Dia lebih tua 4 tahun. Oh 4 tahun. 4 tahun berarti dia 59. Wah juga sih. Dikit lagi 60 jujur. Gokil sih Temon tua juga. Dikit lagi Pak Mahfud MD tuh. Iya. Betul. Baru sadar ya. Iya lu dia tua juga ya. Tua Cing. Pantesan lu agak tertatih-tatih. Wah. Iya. Kayaknya Prabowo 2029. Wah tua tuh dia. Iya tua dia. Udah 5 tahun dari sekarang 64, 63. Tua dia. Tua. Cing. Bisa begitu ya. Thank you Cing ya. Udah mampir ke Local Fest. Terima kasih juga sama-sama. Gue doain World Tour lancar. Amin. Nanti gue kabarin kalau ke Jepangnya bareng. Siapa tahu. Ya, karena bulan April kan. Bulan April. Iya karena anak gue ulang tahun 30 April. Nah lu mau rayain di sana? Gue rencananya sih. Iya rencananya seminggu lah di sana. Makanya akhir bulan. Menyenangin anak lah ya. Siapa tahu gitu. Ntar suruh ketemu Satria Baja Hitam lah di sana. Anjay. Gue ini nih kemarin tuh baru podcast sama orang yang psikologi. Oh ya? Ahli psikologi, ahli kejiwaan, mental health.
Oke. Gue baru menemukan kesalahan yang selama ini gue rasa gue kayak ngebanggain deh. Kalau orang nanya, Del bahagia lo apa sekarang? Bahagia gue adalah bisa bikin orang yang gue sayangi bahagia, ya kan? Iya. Bahagia banget. Itu kita salah. Hah, yang bener Cing. Karena saat yang bersamaan kita membuat orang itu bahagia tergantung kita. Padahal ada orang gitu yang bilang, iya, padahal ada orang bilang bahagia itu jangan tergantung sama orang lain. Kalau kita melakukan itu terus ke anak bini kita nggak ada, bahaya itu katanya. Anjrit, gue bilang gue udah sombong-sombong. Aku sampai rumah gini ya bilang, iya. Pok kata Cing Abdel, iya. Per tahun ini ulang tahun. Ngapain ke Jepang? Ngapain? What for? Iya, lo cari kebahagiaan lo sendiri. Cari sana.